Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Devi Narulitasari, dalam mata kuliah Praktikum Statistik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yaitu statistik dan SPSS dasar. Untuk pokok pembahasan kita nanti, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis data berdasarkan waktunya. Kemudian kita akan membahas tentang metode analisis data dan pengolahan menggunakan SPSS dasar. Yang pertama, bahwa ketika kita melakukan penelitian, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui data apa yang akan kita teliti. Kegiatan tersebut merupakan proses menilai atau membedakan atau melekatkan sebuah angka atau simbol pada sebuah objek penelitian sesuai dengan aturannya. Kita kenal bahwa data tersebut terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu data kualitatif atau disebut juga sebagai data kategorik atau data non-parametrik. Di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan juga data ordinal. Kemudian kelompok yang kedua yaitu data kuantitatif, di mana data kuantitatif tersebut berisi tentang data-data numerik atau disebut juga sebagai pengolahan parametrik. Data kuantitatif ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data interval, kemudian yang kedua ada data rasio. Kita akan membahas satu persatu data-data tersebut. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini karakteristiknya seperti apa sih? Gitu. Yang pertama, data tersebut tidak dapat diukur ke dalam angka-angka atau skala numerik. Kemudian, kalau kita mau menggunakan data jenis ini, maka kita perlu mengubah terlebih dahulu menjadi data kuantitatif agar kita bisa mengujinya dengan statistik. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif itu yang seperti apa? Data yang diukur dalam suatu angka atau biasa kita sebut sebagai skala numerik. Kita berlanjut kepada jenis data kualitatif yang pertama, yaitu data nominal. Ciri-cirinya apa sih data nominal itu? Yang pertama, jenis data ini jenis data yang paling rendah tingkatannya. Kemudian, data ini termasuk menyatakan kategori. Kemudian, angka di dalam data ini itu hanya merupakan sebuah label dan tidak memiliki arti kuantitatif. Kemudian dapat dibolak-balik. Maksudnya seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Kalau di dalam sebuah penelitian, kita datanya membahas tentang gender contohnya. Kita mempunyai gender ada laki-laki, ada perempuan. Ketika jenis gender ini akan kita olah dalam statistik, tentu kita tidak bisa mengolahnya karena datanya berupa kualitatif. Maka kita harus merubahnya terlebih dahulu dengan melabelkan angka pada data tersebut. Contoh, kita melabelkan angka 1 pada laki-laki dan angka 2 pada perempuan. Angka 1 ini bukan berarti bahwa laki-laki lebih bagus daripada perempuan atau sebaliknya, bukan. Tetapi data ini hanya merupakan label yang bisa dibolak-balik, mungkin angka 1-nya menjadi perempuan, angka 2-nya menjadi laki-laki, boleh juga. Jadi angka ini bukan merupakan tingkatan tetapi hanya melabelkan bahwa laki-laki kita kasih simbol 1 dan perempuan kita kasih simbol 2. Kemudian contohnya lagi agama. Kalau kita membahas tentang, di dalam penelitian kita membahas tentang agama contohnya, maka kita harus memberikan label atau simbol pada agama-agama tersebut. Contoh nomor 1 Islam, nomor 2 contohnya Kristen, 3 Hindu, 4 Katolik, 5 Buddha, 6 Konghucu. Bukan berarti yang mempunyai angka 6 itu berarti agamanya lebih bagus daripada yang mempunyai nilai terendah atau sebaliknya, bukan. Tetapi kita hanya memberikan label atau simbol agar bisa diolah menjadi data di dalam statistik. Kemudian jenis data kualitatif yang kedua yaitu data ordinal. Ciri-ciri dari data ordinal ini
tingkatannya lebih tinggi daripada data nominal, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, data ini bukan hanya memberikan kategori, tetapi juga ranking atau peringkat. Kalau di data nominal tadi, ini hanya memberikan kategori atau simbol saja, tetapi di data ordinal ini lebih meningkat lagi, bukan hanya memberikan kategori, tetapi juga perankingan atau peringkat. Kemudian, jarak di antara atributnya tidak jelas. Meskipun di sini sudah ada pemeringkatannya, tetapi antara peringkat yang pertama dan yang kedua itu jaraknya tidak jelas. Saya contohkan seperti ini. Kita tahu bahwa tingkat pendidikan di Indonesia ini contohnya ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi seperti itu. Semua orang sudah mengetahui bahwa tingkatan dalam sekolah di Indonesia itu mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Maka kita kasih simbol bahwa SD itu 1, SMP itu 2, SMA 3, kemudian perguruan tinggi 4. Itu sesuai dengan peringkat atau rankingnya. Jadi tidak bisa nanti SD kita kasih angka 1, kemudian SMP kita kasih angka 4, kemudian SMA kita kasih angka 2, tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Karena memang kita tahu itu adalah pemeringkatannya. Tapi di antara peringkat nomor 1 dan juga nomor 2, itu jaraknya kita tahu dari SD ke SMP itu 6 tahun contohnya. Dari SMP ke SMA 3 tahun. Ini jaraknya berbeda. Maka data yang seperti ini disebut sebagai data ordinal. Kemudian kita akan membahas mengenai data kuantitatif. Yang pertama yaitu data interval. Karakteristiknya seperti apa data interval? Yang pertama, data interval itu mempunyai tingkatan data yang lebih tinggi daripada data kualitatif, yaitu data nominal dan juga data ordinal tadi. Kemudian, kalau di dalam data ordinal tadi itu mempunyai urutan atau ranking, tetapi jaraknya tidak jelas. Kalau di data interval ini bukan hanya perankingan, urutan, tetapi juga mempunyai jarak tertentu. Kemudian di dalam data interval ini kita bisa melakukan operasi matematika, dan juga data interval ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi kita bahas satu persatu ya. Contohnya, kalau ada data nilai mahasiswa, intervalnya antara 0 sampai 100. Maka kita tahu bahwa antara 0 sampai 10 jaraknya ada 10, kemudian 0 sampai 20 itu jaraknya juga 10, kemudian 20 sampai 30 itu mempunyai jarak yang sama. Maka ini disebut dengan data interval. Kemudian 1 tahun Masehi ada 12 bulan. Maka 1 bulan kemudian ke bulan berikutnya itu juga mempunyai jarak yang sama. Kemudian contoh dari tidak memiliki nilai nol mutlak itu seperti suhu. Contohnya gini, kalau seumpama kita ukur di ruangan ini suhunya adalah 0 derajat Celcius, itu bukan berarti tidak ada suhu di dalamnya. Tetapi kalau kita mengukur dengan skala Fahrenheit contohnya, maka akan menjadi 32 derajat Celcius. Maka angka 0 di sini tidak memiliki nilai 0 mutlak, karena sebenarnya di dalam ruangan ini juga ada suhunya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu data rasio. Data rasio ini merupakan data di tingkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan ketiga data lainnya. Kemudian data ini diukur dengan proporsi dan juga mempunyai nilai 0 mutlak. Kemudian nilai dari data rasio ini mempunyai nilai yang sesungguhnya. Contohnya aja, kalau seumpama orang tua kita itu mempunyai penghasilan 2 juta rupiah, berarti nilai 2 juta ini adalah nilai yang sesungguhnya, maka penghasilannya ya memang benar-benar 2 juta. Kemudian kalau seseorang diukur beratnya 50 kg seumpama, ya berarti memang orang tersebut mempunyai berat 50 kg. Ini disebut sebagai data rasio. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis data, kita membahas jenis data yang lainnya, yaitu data berdasarkan waktunya.
Data berdasarkan waktunya kita kenal ada 3, yaitu yang pertama adalah data cross section, yang kedua adalah data time series, kemudian yang ketiga yaitu data panel atau disebut juga dengan pooling data atau data longitudinal. Apa sih yang disebut sebagai data cross section? Jadi yang disebut sebagai data cross section itu adalah banyak data yang kita peroleh dalam satu waktu. Contohnya ya, kalau kita mau melakukan sebuah penelitian, anggap saja penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan seorang muzaki, kemudian kita menyebar kuesioner sejumlah 150 kuesioner, berarti dalam satu kurun waktu penelitian kita mempunyai banyak data sejumlah 150 kuesioner. Maka itu disebut sebagai data cross section. Atau contoh yang lainnya lagi, seperti halnya kalau kita melakukan penelitian keuangan. Contohnya kita membutuhkan data dari laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Jadi tahunnya itu hanya satu waktu, yaitu hanya tahun 2020, tetapi kita mendapatkan banyak data, yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah tadi kita membahas mengenai data cross section, jenis data berdasarkan waktunya yang kedua yaitu data time series. Apa yang disebut data time series? Data time series itu merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk sebuah objek tertentu. Contohnya, data dari harga saham harian perusahaan X pada tahun 2010 sampai 2020. Jadi, datanya ini hanya satu perusahaan, yaitu perusahaan X saja, tetapi yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya, dari tahun 2010 sampai 2020. Kemudian contohnya lagi, ada data laba perusahaan Y dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi objek penelitian kita perusahaannya hanya satu, tetapi kurun waktunya yang beberapa tahun. Hal ini disebut sebagai data time series. Kemudian jenis data yang ketiga, yaitu data panel atau disebut juga sebagai pooling data atau data longitudinal. Apa yang disebut data panel itu? Data panel itu merupakan gabungan dari data time series dan juga dari data cross section, sehingga mencakup dari kedua sifat data tersebut, yaitu data yang diperoleh dengan banyak data dalam beberapa waktu. Contohnya seperti ini. Kalau kita penelitiannya itu membutuhkan laporan keuangan dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2020. Berarti data yang kita peroleh itu ada banyak, seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, kemudian kurun waktunya juga dari waktu ke waktu, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Maka seperti ini disebut sebagai data panel. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai jenis-jenis data, maka saya akan menjelaskan mengenai metode analisis data. Jadi kalau kita mempunyai sejumlah variabel, maka kita bisa mengelompokkan variabel penelitian kita tersebut mempunyai berapa N jumlah data kita, kemudian mempunyai berapa variabel. Tentunya variabel tersebut bisa dikelompokkan ada variabel bebasnya atau variabel independennya ataupun variabel Y atau variabel terikatnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mempunyai variabel dependennya itu hanya satu dan jenis datanya itu skala metrik, ingat ya tadi yang disebut sebagai skala metrik itu berarti datanya adalah data kuantitatif. Kalau tidak interval ya rasio. Kemudian yang non parametrik itu yang kualitatif. Kalau tidak nominal ya ordinal. Jadi contohnya kalau kita mempunyai satu variabel dependen yang berskala metrik, kemudian variabel independennya
satu variabel independen non-metrik dengan dua kategori. Contohnya ya, apakah ada perbedaan gaji antara laki-laki dengan yang perempuan? Maka kita bisa mengetahui Y-nya itu adalah gaji, kemudian X-nya itu ada gender. Maka kita bisa menggunakan uji statistik t-test atau yang disebut sebagai uji beda rata-rata. Kemudian kalau kita mempunyai variabel dependen 1 yang berskala metrik, kemudian variabel independennya itu juga 1 tetapi non parametrik dengan kategori lebih dari 2. Contohnya ya, data kategori lebih dari 2 itu wilayah tempat tinggal. Mungkin 1 kita kasih kategori 1 itu daerah Jawa Barat, kategori 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Timur. Itu berarti X-nya kan wilayah tempat tinggal tadi gitu ya. Kemudian Y-nya adalah gaji. Kita ingin meneliti apakah ada perbedaan gaji bila dilihat dari wilayah tempat tinggal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tadi. Maka kita bisa menggunakan uji statistik ANOVA atau Analysis of Variance. Kemudian yang ketiga contohnya adalah ketika kita mempunyai variabel dependen 1 atau lebih dari 1 dengan skala metrik, kemudian variabel independennya itu lebih dari 1 dan skalanya adalah non-metrik, maka kita bisa menggunakan MANOVA. Kemudian untuk variabel dependen yang jumlahnya 1 dengan skala non-metrik, kemudian mempunyai dua kategori. Kemudian untuk variabel independennya, contohnya adalah 1 atau lebih, kemudian berskala metrik dan non-metrik. Contoh penelitiannya adalah apakah memilih menjadi akuntan atau tidak, itu dipengaruhi oleh yang pertama umur, kemudian yang kedua adalah gender. Maka kita bisa menggunakan uji statistik logistik regression atau regresi logistik. Untuk metode analisis data yang selanjutnya, yaitu contohnya kalau kita mempunyai variabel dependen 1, kemudian berskala metrik, kemudian variabel independennya itu 1 atau lebih, kemudian berskala metrik atau non-metrik, contohnya adalah apakah kualitas audit itu dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, dan pengalaman gitu ya. Maka kita bisa menggunakan uji statistik linear regression atau multiple regression atau yang biasa kita sebut sebagai regresi linear atau regresi berganda. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita mempunyai variabel dependen itu lebih dari 1 metrik, kemudian untuk variabel independennya lebih dari 1 metrik, maka kita bisa menggunakan uji statistik SEM. Kemudian kalau kita sudah mengetahui analisis data seperti itu, maka kita harus menempatkan data kita itu dengan alat analisis yang tepat. Karena penelitian itu bukan masalah keren-kerenan alat analisis gitu ya, tapi alat analisis itu merupakan cara untuk membedah permasalahan kita agar penelitian kita menjadi lebih kontributif lagi. Contohnya adalah, kalau tadi ada beberapa data, kemudian cara ngolahnya menggunakan apa gitu ya. Kalau kita salah menggunakan alat analisis ini, saya kiaskan contohnya, kalau seumpama kita memotong apel gitu, kita pakai pisau biasa, kemudian kalau kita motong kue, kita menggunakan pisau biasa, tentu hasilnya itu akan berbeda ketika kita memotong kue itu dengan pisau kue, karena memang itu fungsi yang tepat untuk memotong kue tersebut. Atau contohnya yang lebih ekstrim lagi gitu ya, kalau kita mau memotong es balok yang besar itu pakai pisau yang digunakan untuk memotong apel tadi, itu bisa nggak? Bisa, tetapi itu sangat memaksakan sekali. Karena biasanya kalau memotong es balok itu seumpama menggunakan gergaji gitu ya. Nah, itu merupakan alat
analisis yang tepat pada permasalahan yang tepat. Jadi kalau memotong es balok itu alatnya apa, kemudian untuk memotong kue itu alatnya apa, untuk memotong apel tadi alatnya itu apa, itu tentu berbeda-beda, disesuaikan dengan penelitian kita. Jadi tidak serta-merta, oh teman saya pakai regresi, maka saya juga harus pakai regresi, padahal permasalahannya berbeda. Maka kita harus memahami data kita seperti apa, kemudian kita harus menggunakan alat analisis apa pada masalah penelitian kita. Setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis data, kemudian mengetahui tentang alat analisisnya, maka kita akan mengenal yang selanjutnya yaitu SPSS atau software yang digunakan untuk menganalisis data tersebut. Kita ketahui bahwa SPSS atau yang biasa disebut sebagai Statistical Package for Social Science itu merupakan software yang digunakan untuk menganalisis data, kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan basic Windows. Kemudian analisis statistik yang bisa digunakan untuk SPSS ini adalah statistik deskriptif seperti mean, median, modus, kemudian sampai pada statistik inferensial seperti model regresi, kemudian analisis faktor. Cara mengoperasikannya cukup mudah, jadi teman-teman bisa menginstal software SPSS pada laptop atau komputer teman-teman semuanya. Kemudian setelah terinstall, teman-teman bisa melakukan double klik pada icon SPSS. Kemudian nanti akan muncul window utama pada SPSS, di mana window SPSS itu terdiri dari dua, yaitu SPSS Data Editor dan juga SPSS Viewer. Jadi teman-teman ketika mau melakukan input data pada SPSS itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu langsung menginputkan data teman-teman pada data view yang ada di SPSS, atau cara yang kedua yaitu bisa melakukan tabulasinya di Microsoft Excel terlebih dahulu, baru nanti diimpor ke SPSS. Kemudian kita lihat ada tampilan data editor di SPSS. Yang pertama yaitu seperti gambar di samping ya, ada menu bar, toolbar, kemudian ada data view-nya, kemudian ada variable view, kemudian ada worksheet-nya. Data view itu ada dua jenis, yang pertama ada barisnya, kemudian ada kolomnya. Seperti ini ya, teman-teman bisa melihat baris di dalam data view itu merupakan nomor subjeknya. Jadi angka 1, 2, 3, kemudian kolomnya itu menunjukkan variabel teman-teman. Seperti ada independensi, kompetensi, dan seterusnya. Kemudian di variabel view, itu baris yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat seterusnya, itu menunjukkan jumlah variabel yang akan teman-teman teliti. Kemudian kolomnya itu merupakan tipe dari variabel tersebut. Contohnya ada name, ada tipenya, kemudian ada desimal, dan seterusnya. Nah, ini contoh tampilan dari SPSS Viewer-nya. Jadi fungsinya untuk menampilkan output dari hasil olah data kita. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai name. Name itu merupakan nama atau singkatan dari variabelnya, di mana aturannya karakter pertama itu harus berupa huruf, kemudian tidak bisa menggunakan spasi, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu tipenya. Kalau teman-teman lihat, tipe di dalam data editor ini ada banyak macamnya, seperti ada numeric, ada koma, kemudian dot, kemudian ada scientific, kemudian ada date, dollar. Lah ini fungsinya disesuaikan dengan tipe data teman-teman semuanya. Kebanyakan dari kita menggunakan data numeric berupa data angka-angka. Kemudian yang selanjutnya ada width-nya. Ini merupakan jumlah karakter dari data yang akan kita entry. Ini merupakan batas maksimal karakter yang dapat di-entry. Kemudian nanti teman-teman bisa menambah atau menguranginya dengan menekan anak panahnya ke atas atau ke bawah. Kemudian yang selanjutnya ada desimal. Ini untuk menunjukkan berapa desimal di belakang angka teman-teman. Mau 2, mau 1, nanti bisa disesuaikan desimalnya. Kemudian label,
ini kalau nama variabel teman-teman terlalu panjang, kemudian bisa di label ini diberi keterangan yang lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada value. Value ini digunakan untuk mengcoding data nominal. Seperti contohnya tadi ya, di penelitian ada SD itu kita kasih angka 1, kemudian SMP itu kita kasih angka 2, dan seterusnya. Nah, cara melakukan codingnya itu ada di value. Jadi nanti di baris value kita tuliskan angka 1, kemudian pada label itu kita tuliskan SD atau sederajat. Kita oke, kemudian kita lanjutkan berikutnya sampai data kita habis. Kemudian yang selanjutnya ada missing. Missing ini akan terisi ketika memang nanti ada data kita yang tidak lengkap. Kemudian ada kolom, ini merupakan ukuran panjang variabel data pada data view-nya. Kemudian ada align, ini untuk mengatur kanan, kiri, atau center data kita. Kemudian ada measure atau pengukuran. Nah, di dalam SPSS ini ada 3 skala, yaitu nominal, ordinal, dan scale, di mana data interval dan rasio itu maksudnya data scale ya. Kemudian yang terakhir adalah role. Role ini digunakan untuk mengetahui peran dari variabel dalam penelitian kita. Apakah variabel itu merupakan variabel input sebagai prediktor atau variabel independennya, atau variabel target, atau yang disebut sebagai variabel dependent, dan seterusnya. Jadi, seperti itu teman-teman semuanya materi kita pada hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis data atau statistik dasar, kemudian juga SPSS dasar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.